Ranking BWF Tunggal Putri 2026 membuka kenyataan Indonesia bertumpu pada Putri Kusumawardani, sementara nama lain terpaksa menunggu. Ranking BWF Tunggal Putri 2026 dirilis dan satu nama jadi sorotan. Putri Kusumawardani memikul beban utama Indonesia. Betul, daftar Federasi Bulu Tangkis Dunia pekan pertama melegaskan Putri satu-satunya wakil di 10 besar. Ada aura bangga dan was-was. Putri duduk di peringkat ke-6 dengan raihan 73.590 poin. Angka yang terlihat kokoh namun rapuh bila sendirian. Karena di belakangnya jarak seperti jurang. Gregoria Mariska Tunjung baru membuka tahun di posisi ke-14 dunia. Gregoria juga mengajukan perlindungan peringkat akibat vertigo. Artinya, ia butuh pemulihan dan jadwalnya bisa berantakan. Perlindungan itu berlaku sejak akhir Desember dan bisa berlangsung minimal 3 bulan sampai maksimal 1 tahun. Jeda yang membuat persaingan makin liar. Di tengah kondisi itu, publik bertanya, apakah Putri akan terus jadi satu-satunya andalan di ranking BWF Tunggal Putri? Tekanan membesar. Satu nama di 10 besar membuat narasi ketergantungan terasa nyata. Di luar elit, posisi Indonesia masih terpencar. Komang Ayu Cahyandewi berada di peringkat ke-60. Thalita Ristiani Wiryawan ada di posisi ke-72, dan Mutiara Ayu Puspitasari menyusul di peringkat ke-75. Lalu ada lapisan muda. Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengawali musim di peringkat 82. Ciara Marvella Handoyo lebih jauh, berada di posisi 93. Sebuah tanda talenta ada, namun masih perlu panggung. Rilis ini memotret realitas. Kekuatan tunggal putri Indonesia belum merata. Masih bergantung pada satu pilar di level tertinggi. Tapi justru di sana drama dimulai, karena satu pilar bisa jadi inspirasi, sekaligus titik lemah bila lawan membaca polanya. Putri sendiri tampil stabil sepanjang musim lalu, namun persaingan tahun ini lebih panas, karena turnamen besar memberi tekanan tiap pekan. Ketika hanya satu pemain di 10 besar, lawan akan memfokuskan analisis, menargetkan titik lemah, dan membangun strategi khusus. Itulah mengapa peringkat ke-6 terasa ganda. Di satu sisi prestasi, di sisi lain beban yang tidak mudah dibagi. Sementara Gregoria dengan kondisi vertigo harus memilih turnamen secara cermat, agar perlindungan peringkat tidak jadi pedang bermata dua. Jika Gregoria absen lama, jarak poin akan melebar, dan Putri makin sendirian di papan atas. Tetapi bila Gregoria kembali lebih cepat, tekanan bisa terbagi, dan efek psikologis ikut berubah. Penggemar tentu berharap ada lonjakan, karena ranking BWF Tunggal Putri bukan sekadar angka, melainkan cermin kedalaman skuad. Dan kedalaman itu sedang diuji, sebab Komang, Thalita, serta Mutiara masih berkutat di luar 50 besar. Di level elit, 50 besar adalah pintu akses ke undian yang lebih ramah dan peluang tampil di turnamen besar. Jadi posisi di luar 50 membuat perjalanan semakin berat, karena harus menembus babak awal dari kualifikasi panjang. Inilah alasan kenapa Putri terasa seperti tumpuan. Ia sudah berada di meja utama, sementara rekan lain masih di antrean. Namun Putri juga manusia. Jika hasilnya turun beberapa pekan saja, peringkat ke-6 bisa melorot dan cerita berubah drastis. Dalam konteks ini, rilis peringkat awal tahun adalah alarm bahwa regenerasi harus berlari lebih cepat. Ada tantangan fisik, ada adaptasi gaya, dan ada tuntutan mental. Semua jadi paket lengkap dalam persaingan internasional. Dunia tunggal putri kini cepat. Rally panjang dan variasi pukulan makin cerbas, jadi peningkatan tidak bisa setengah hati. Itulah mengapa Putri disebut sebagai pilar, karena ia konsisten di level tinggi, sementara sistem masih mengejar ketertinggalan. Tetapi ketergantungan juga membuka peluang cerita besar. Jika salah satu pemain muda tiba-tiba melompat, publik akan melihat kejutan. Gregoria menjadi kunci kedua. Jika pulih dari vertigo, ia bisa menutup celah, memberi napas baru bagi tim. Skenarionya menarik karena bila Gregoria kembali bugar, ranking BWF Tunggal Putri Indonesia bisa punya 2 nama di papan atas. Namun jika pemulihan memakan waktu panjang, Putri harus menahan beban ganda, menghadapi tekanan media dan ekspektasi. Itulah yang membuat berita ranking ini terasa dramatis. Bukan sekedar daftar angka, melainkan potret harapan dan risiko. Publik menunggu, apakah Putri bisa menjaga peringkat ke-6 atau justru terpental karena jadwal yang menguras stamina. Dan publik juga menunggu, apakah Komang, Thalita, atau Mutiara bisa menembus 50 besar, membuka ruang persaingan sehat. Pada akhirnya, ranking BWF Tunggal Putri 2026 adalah titik awal, bukan garis akhir. Titik awal untuk menilai seberapa kuat sistem, seberapa berani pemain, dan seberapa cepat regenerasi berjalan. Jika satu pilar berubah menjadi 2 atau 3, cerita ketergantungan akan digantikan oleh cerita kebangkitan. Namun jika semuanya tetap sama, Indonesia harus siap menghadapi musim panjang dengan satu ujung tombak, penuh risiko. Inilah momen yang menegangkan.
karena satu daftar peringkat bisa memicu perubahan besar, baik di program latihan maupun strategi turnamen. Jadi pertanyaannya sederhana tapi tajam. Apakah Putri Kusumawardhani akan terus sendirian di puncak atau ada nama baru yang segera menyusul? Di balik gemuruh Malaysia Open 2026, media Malaysia iri dan Mante terintimidasi 3 ganda Indonesia. Siapa yang tumbang duluan? Bayangkan tuan rumah Malaysia Open 2026 justru merasa terintimidasi, bukan oleh raksasa Eropa, melainkan oleh 3 ganda putra Indonesia yang sama-sama keras kepala. Ya, media Malaysia menyorot itu. Bahkan ada nada media Malaysia iri. Seolah tekanan psikologis sudah dimulai sebelum Axiata Arena dibuka dan lampu sorot dinyalakan. New Straits Times bahkan menyebut Man Wei Chong dan Kai Wunte harus siap masa sulit jika bertemu Sabah Reza, Fajar Fikri, atau Raymond Jokin. Padahal pasangan ini pilar penting Malaysia, anak asuh Heri Iman Pirngadi alias Heri IP, dengan reputasi ganda putra paling menjanjikan. Musim lalu mereka mengangkat gelar Indonesia Masters dan Malaysia Masters, lalu menembus BWF World Tour Finals 2025. Tetapi akhir tahun itu mereka tersendat. Beberapa kekalahan mengejutkan membuat rasa percaya diri sedikit goyah menjelang BWF Super 1000 ini. Menariknya, NST menilai justru Indonesia yang paling membuat mereka gelisah, lebih dari Korea Selatan, Cina, Jepang, atau Denmark. Konsistensi Sabar Karyaman Kutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, juga kematangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dianggap mengganggu. Belum lagi duet muda Raymond Indra dan Nicolaus Jokin yang sempat menjatuhkan Mante di Australian Open 2025. Ketika media mengulang kisah itu, efeknya seperti alarm, mengingatkan bahwa kejutan bisa datang dari siapa saja di Bagan. Mante memang pernah menaklukkan Fajar Fikri pada perempat final Hilo Open 2025, tetapi kemenangan itu justru langka. Wei Chong mengaku mereka sering kalah dari pasangan Indonesia, gaya main mirip, namun konsistensi lawan lebih rapi dan tahan lama. Ucapannya sederhana, namun terasa tajam, karena mengakui ada celah yang masih perlu ditutup sebelum Malaysia Open 2026. Bagian awal menempatkan mereka di pool berbeda, tetapi potensi bertemu di babak puncak membuat tekanan semakin menumpuk. Disinilah drama terasa. Tuan rumah punya target, tetapi musuh yang paling mengintimidasi justru datang dari tetangga dekat. Bayangkan arena penuh dukungan, namun di kepala mereka terbayang rally panjang ala Indonesia, dengan tempo cepat dan sabar menunggu celah. Sabah Reza sering membuat lawan frustasi dengan pertahanan ulet, sedangkan Fajar Fikri membawa ledakan serangan dan pengalaman besar. Raymond Jokin menambah bumbu muda yang nekat, memberi warna kejutan, seolah semua tiket aman pun tiba-tiba bisa hangus. Wei Chong mencoba menenangkan, katanya peringkat hanya angka, siapa tampil lebih baik di turnamen ini akan menang. Namun justru itu yang menambah tensi, karena Malaysia Open 2026 menjadi panggung pembuktian, bukan sekedar hitung-hitungan. Bagi Indonesia, 3 ganda itu membawa misi berbeda. Sabah Reza ingin terus naik, Fajar Fikri mencari konsistensi, Raymond Jokin ingin validasi. Bagi Mante, misi mereka lebih sederhana, mematahkan rasa terintimidasi dan mengubah narasi media menjadi energi dukungan. Mereka latihan keras di bawah Heri IP, pelatih yang juga melatih banyak ganda Indonesia. Ironi yang terasa seperti duel cermin. Setiap sesi sparring bisa jadi simulasi, karena gaya main Indonesia dikenal sabar, rally panjang, dan tiba-tiba meledak. Saat jadwal menyebut 6 hingga 11 Januari, tekanan jadwal itu terasa, apalagi pembuka musim selalu penuh kejutan. Jika tersandung awal, mimpi tuan rumah bisa runtuh, sementara Indonesia justru menambah kekuatan psikologis sejak laga pertama. Tidak heran media menyorot kata intimidasi, karena ini bukan cuma soal teknik, melainkan soal mental di depan publik sendiri. Dan publik tentu mengingat, Mante sudah merasakan pahitnya kalah dari Raymond Jokin di Australia. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Mereka butuh pembalasan, tetapi lawan berikutnya mungkin Sabah Reza atau Fajar Fikri, yang sama-sama haus gelar besar. Sementara itu, Indonesia melihat Malaysia Open 2026 sebagai panggung membuktikan kedalaman ganda putra mereka. 3 pasang, 3 gaya, 1 efek, membuat lawan bertanya, siapa yang sebenarnya lebih tertekan saat bertemu di final. Jika Mante mampu memulai dengan performa meyakinkan, narasi bisa berbalik, media yang kini memanas bisa berubah jadi pujian. Tetapi jika mereka goyah, label intimidasi justru menguat, dan tekanan di rumah sendiri berubah menjadi beban. Inilah makna cerita Malaysia Open 2026, duel gengsi antara tetangga yang saling mengenal hingga detail kecil.
Semua mata menunggu apakah Indonesia melanjutkan dominasi atau Malaysia bangkit dengan kejutan di Axiata Arena. Satu hal jelas, Wei Chong tidak ingin lagi mengaku kalah konsistensi. Ia ingin membalik cerita dengan performa bersih. Kita akan melihat apakah janji persiapan maksimal cukup atau Indonesia kembali menancapkan bayang-bayang intimidasi. Jadi, siapkah Mante menghadapi bayangan Indonesia atau justru Indonesia yang harus menahan tekanan tuan rumah? Apapun hasilnya, Malaysia Open 2026 sudah jadi panggung drama, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan itulah alasan kita wajib menonton, karena duel ini lebih dari skor. Ini pertarungan mental, reputasi, dan kebanggaan.